Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Septaningrum, NIM 2019-14-3699 dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Saat ini saya bersama Ibu Rusmiasi SPDSD dari SD Negeri Karangsari. Kepada Ibu Rusmiasi, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmiasi dari SD Negeri Karangsari. Akan diwawancarai oleh Nurul Septaningrum dari Universitas PGRI Palembang. Oke, terima kasih. Baiklah Bu, pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, kegiatan apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Yang saya lakukan untuk mempererat antara guru dan murid, itu yang pertama, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa menurut kepercayaan kita bersama-sama. Yang kedua, saya memeriksa ruangan kelas sudah siap untuk belajar apa belum, yaitu dengan cara memeriksa kesiapan anak tentang cara berpakaian udah rapi atau belum. Itu yang saya laksanakan. Baik, pertanyaan yang kedua, menurut Ibu bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Norma kesopanan yang ada di sekolah saya, misalnya setiap masuk kelas, baik itu kelasnya sendiri maupun kelas orang lain, harus mengucapkan salam. Terus berpakaian seragam. Terus selalu menghormati guru siapapun, baik itu guru dari kelas 1 maupun guru kelas 1 sampai guru kelas 6. Tuh. Pertanyaan yang ketiga, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pendapat tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya? Dan apakah peranan pemerintah dalam hal ini sudah maksimal? Yang bisa saya laksanakan, itu kalau sekolah itu sekarang ini nggak ada yang namanya biaya, apalagi untuk SD. Jadi kalau untuk SD itu sudah ada program tersendiri, yaitu sekolah gratis. Selain sekolah gratis, juga anak-anak itu sering diberi bantuan atau mendapat bantuan dari pemerintah. Misalnya yang berupa yang sudah punya kartu PIP itu kan mendapat bantuan. Selain itu sekolah juga sudah menyediakan buku-buku untuk menunjang pembelajaran. Tuh, jadi nggak ada yang namanya anak itu sekarang nggak ada biaya, terutama untuk SD. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, strategi dan metode pembelajaran seperti apa yang akan digunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya sekolah dasar? Ya. Dalam pelaksanaan belajar mengajar, saya menggunakan yaitu sistem metode mengajar, yaitu metodenya tanya jawab, diskusi, juga kerja kelompok. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa? Ya, saya selalu menggunakan yaitu sarana atau prasarana untuk memudahkan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar, yaitu berupa alat peraga sesuai dengan kebutuhan anak. Menurut Ibu, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar?
Untuk sekolah dasar itu dikatakan penting ya penting, tidak. Cuman kalau untuk tingkat SD itu hanya perlu dikenalkan saja menurut saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama di lingkungan sekolah kepada siswa? Yaitu caranya sebelum masuk kelas, anak-anak harus berdoa. Juga setelah selesai pelajaran atau akhir pelajaran itu sebelum pulang juga berdoa. Selain itu, anak-anak dalam berteman tidak boleh membedakan agama atau ras masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat ibu, apa saja dampak negatif yang terjadi pada anak terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Ya, dampak negatif dari globalisasi adalah anak hanya senang bermain game. Terus siswa malas belajar sehingga pendidikan itu mutunya kurang. Selanjutnya, jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik. Ya. Demi keberhasilan mengajar itu saya juga menggunakan metode yang pas, metode yang sesuai, yaitu untuk anak SD tanya jawab dan diskusi. Bagaimana ibu menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada materi sistem politik Indonesia? Dengan cara memberikan tugas kepada anak-anak. Anak-anak dikasih tugas yaitu untuk mencari informasi-informasi yang ada di media, misalnya media elektronik, yaitu melalui radio atau televisi atau apa yang sekarang itu namanya di apa YouTube apa di itu internet itu menggunakan media elektronik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu sebagai guru menyampaikan materi sistem demokrasi, sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yaitu dengan memberikan contoh bagaimana cara memilih ketua kelas, wakil, dan bendahara sebelum kita lanjut ke sebelum pelajaran seterusnya dimulai, terutama ini diberikan contoh pada awal semester atau pada waktu masuk itu caranya gimana. Pertanyaan yang terakhir, strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan dalam mengajarkan materi tentang hubungan internasional, sistem hukum dan peradilan internasional? Yaitu dengan cara mengenalkan misalnya macam-macam bendera negara, terus juga mengenalkan budaya-budaya bangsa lain, tapi hanya sekedar mengenalkan, bukan berarti anak-anak untuk mencintai budaya orang lain atau negara lain. Itu aja. Baiklah, selesai sudah wawancara saya bersama Ibu Rusmiasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.